Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Saya bacakan firman buat saudara. Dikatakan apa? Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada masa itu ada terjadi kekeringan. Begitupun masa-masa sekarang ya saudara. Kalau hari-hari sekarang mungkin pekerjaan saudara kering, penghasilan saudara kering, toko usaha bisnis saudara kering. Dikatakan apa? Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Hujan berbicara mengenai berkat Tuhan, saudara. Dan dikatakan apa? Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari seorang yang bernama Elia, bahwa dia mendengarkan firman Tuhan. Dia senantiasa mempunyai hubungan dengan Tuhan. Maka selanjutnya dikatakan apa? Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan apa? Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh buat saudara dan saya. Amin. Dia yang menyediakan keperluan, kebutuhan saudara dan saya. Haleluya. Dikatakan apa? Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari seorang yang bernama Elia, bahwa dia tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi dia melakukan firman, saudara. Dikatakan apa? Sesudah itu ia bersiap, lalu ia pergi ke Sarfat. Ada banyak orang hanya mendengarkan tapi tidak melakukan. Kalau saudara dan saya ingin diberkati di masa-masa krisis, hendaklah kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kita melakukan firman. Yang mau katakan amin? Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-12 dikatakan apa, saudara? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari ayat ini? Saudara, Elia sudah mendengarkan firman Tuhan. Dia sudah melakukan firman Tuhan. Dia pergi, disuruh ketemu janda. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bahwa jandanya janda miskin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudara sudah mendengarkan firman, sudah melakukan firman. Tapi waduh, saat kita di tengah jalan pada saat melakukan firman, kita melihat tidak sesuai dengan pemikiran kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Kenapa, saudara? Ternyata Tuhan memerintahkan Elia pergi ke janda miskin. Kalau ke janda kaya mungkin kita tidak bingung ya saudara, dia bisa memberkati, tapi ini ke janda miskin. Apa yang kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini? Bahwa jangan menggunakan akal dan logika kita, saudara. Tuhan bekerja melampaui dan di atas segala pemikiran kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau
Elia berpikir ketemu janda miskin, dia mungkin bisa frustasi atau kecewa. Tapi saudara, kita mau belajar dari Elia. Apa yang kita mau belajar saudara? Bahwa kita bukan untuk mengerti akan firman, tapi kita mau mempercayai saudara. Ada banyak kita nggak bisa menjalani firman Tuhan karena kita mau mengerti dulu, baru kita lakukan. Tapi hari ini kita belajar, kita lakukan. Baik kita nggak mengerti, kita lakukan. Karena kenapa? Karena kita percaya. Amin. Biarlah hari ini, walaupun kita tidak mengerti, tapi kita percaya akan setiap firman Tuhan yang dikatakan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan apa? Dalam ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dalam minyak buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Elia memperkatakan akan firman Tuhan. Saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 dikatakan apa? Karena aku percaya, aku berkata-kata. Begitupun waktu kami percaya, kami pun juga berkata-kata. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap firman Tuhan, hari ini kita belajar untuk memperkatakannya. Karena kita mempercayai firman Tuhan, kita memperkatakannya. Makanya saudara lihat di ayat ke-16 dikatakan apa? Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Artinya apa saudara? Artinya Elia menemukan berkat Tuhan. Karena kenapa? Karena dia percaya, dia memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, hari ini apapun keadaanmu, saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah bagi kehidupan saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa kita memasuki krisis ekonomi. Ada begitu banyak penghasilan, bisnis, toko, usaha mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi apa yang kita mau belajar hari ini? Kita mau belajar yang pertama, Elia mendapat berkat di masa krisis karena dia mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, karena dia melakukan. Dia tidak hanya mendengar, tapi dia melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, pada saat dia melakukannya, dia tidak bertanya-tanya. Karena kenapa? Dia ketemu dengan janda miskin. Apa yang kita mau pelajari dari sini, saudara? Belajar bukan untuk mengerti akan firman Tuhan, tapi untuk mempercayai setiap firman Tuhan. Amin. Dan yang keempat, apa yang kita mau pelajari dari Elia? Elia memperkatakan apa yang dia percaya. Dia perkatakan bahwa tepung dan minyak tidak akan habis. Dan akhirnya apa yang dikatakannya itu menjadi kenyataan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, mari kita memperkatakan apa yang kita percayakan. Kita percaya bahwa Filipi 4 ayat yang ke-19 berkata bahwa Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan mengeluh, jangan putus asa, tetapi senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Karena Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perkatakanlah bahwa bisnismu, tokomu, usahamu, pekerjaanmu baik adanya. Dan kamu perkatakan bahwa bisnis tokomu tidak akan bangkrut. Bahwa Tuhan akan memberkati bisnis tokomu. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbung padimu. Tuhan akan memberkati keluarga rumah tanggamu. Karena apa saudara? Karena itu yang akan kita terima. Perkatakan yang baik, maka engkau akan menerima yang baik. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya di masa-masa krisis ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.